Baik, kembali lagi di acara STPK Matauli Live bersama Kaprodi. Jadi tema kita kali ini adalah ngobrol bareng Kaprodi. Baik, teman-teman semua, di tengah-tengah saya telah hadir 3 orang Kaprodi dari STPK Matauli. Ya, sebelumnya saya Teguh Herianto, SPS MSI akan menemani kamu semua ngobrol bareng Kaprodi pada pagi hari menjelang siang ini. Baik, di sekitar saya sudah ada 3 orang Kaprodi. Kita akan perkenalkan satu persatu. Kita mulai dari ibu yang cantik di ujung sana. Ada Ibu Ihsania Rahimah, SPI MSI. Di samping kiri saya, beliau Bapak Rodi Firmansyah, SPI MSI. Beliau adalah Kaprodi Aquakultur, ya, STPK Matauli. Baik, teman-teman sekalian, di samping saya ada Bapak Irwan Limbo, SPI MSI. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selama 40 menit ke depan kami akan menemani akun media sosial kamu, teman-teman semua, untuk ngobrol tentang apa sih program studi yang ada di STPK Matauli atau Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli tentunya. Banyak nih yang bertanya, berpikir, Sekolah Tinggi Perikanan Kelautan Matauli, perguruan tinggi perikanan, pengen jadi apa? Terus juga ada juga pertanyaan-pertanyaan seperti ini, aquakultur, apa jadi tukang jaga kolam, teknologi penangkapan ikan, apa nanti melaut? Nah, sosial ekonomi, apa nanti jadi marketing, kayak gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu banyak sepertinya. Atau mungkin Ibu Iin, Pak Rodi, Pak Limo pernah mendapat pertanyaan-pertanyaan kayak gitu nggak sih? Waktu mau masuk ke dunia perikanan dulu. Oke, jadi kita mau mulai mungkin dari Ibu yang cantik dulu aja deh ya. Ada Ibu Ihsania Rahimah, SPI MSI, tentang program studi SEP atau Sosial Ekonomi Perikanan. Nah, secara sederhana Ibu, sosial ekonomi perikanan itu apa sih Bu? Ya, saya sedikit akan menjelaskan mengenai program studi sosial ekonomi perikanan. Ya. Seperti mungkin banyak pertanyaan, apa yang sosial ekonomi perikanan itu nantinya Ya. apa yang mau dimaksudkan ya? Ada kata sosial, ada ekonomi, ada perikanan. Ini kayaknya 3 jurusan jadi satu atau gimana gitu Bu? Benar. Oke. Awal nggak perlu seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari bahasanya dulu ya, di luar semua, sosial itu mungkin kita boleh analogikan dengan masyarakat. Ekonomi itu adalah tingkat pendapatan, gitu ya. Kalau perikanan ya dunia perikanan, baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Sebenarnya sosial ekonomi perikanan ini didirikan adalah menopang 2 program studi yang ada. Jadi misalnya di TPI, orang-orang tetap teknologi penangkapan ikan ini kan mendapatkan hasil ikannya nih. Tapi terkadang kita tahu nelayan-nelayan di umumnya di Indonesia ini biasanya adalah masyarakat miskin. Padahal kalau di luar negeri para nelayan adalah orang kaya. Kenapa kita seperti itu gitu? Karena memang pengelolaan secara ekonominya kurang gitu. Jadi mereka misalnya menangkap ikan, mendapatkan hasil ikan yang sangat banyak, namun habis pada periode tertentu. Jadi belum sampai masa penangkapan berikutnya mereka sudah kekurangan uang gitu. Nah, sehingga mereka manajemen keuangannya kurang. Begitu juga dengan budidaya. Mereka untuk melakukan usaha belum mempunyai analisa kelayakan usahanya. Ya, apakah layak? Nah, misalnya kita di sini langkah dan sambil menjadikan gitu. Sementara beli para pengusaha ini yang tidak mempunyai basis sebagai analis, mereka melakukan suatu kegiatan budidaya yang tanpa melakukan suatu perencanaan, dan itu bisa dilakukan oleh orang sosial ekonomi perikanan gitu. Jadi dari hulu sampai hilir dari perikanan ini bisa diselipkan sosial ekonominya. Itu yang pertama. Yang kedua ada masalah masyarakat kita. Masyarakat pesisir biasanya identik dengan kotor, biasanya kotor, kemudian miskin, maaf gitu. Kenapa gitu? Padahal seharusnya kita itu kaya karena halaman rumah kita ini adalah alam yang menciptakan tanpa perlu kita tata kelola lagi. Hanya kita pelihara, kita tidak perlu melakukan suatu rehabilitasi yang besar-besaran gitu ya. Jadi masyarakat kita itu menganggap misalnya pendidikan itu mahal dan lain sebagainya. Itulah sosial ekonomi kita ini hadir untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa pendidikan itu penting, bahwa perikanan itu adalah masa depan dan seterusnya. Baik.
Jadi udah dapat ya gambaran tentang sosial ekonomi perikanan ya teman-teman semua yang lagi menyaksikan. Nah, selanjutnya kita akan dengar tentang aquacultur. Ada aqua, ada kultur. Aqua air, kultur budidaya. Apakah air yang dibudidaya? Nah, bagaimana nih Pak Robi menjawab itu? Silakan disampaikan kepada teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Pak Teguh. Ini singkat ya Pak. Ya. Di situ kita akan belajar bagaimana cara memelihara, membesarkan, dan juga menumbuhkan. Nah, menumbuhkan apa nih? Memelihara apa nih? Dan kemudian membesarkan apa nih? Tentunya itu adalah organisme yang ada di perairan. Nah, itu dia Pak. Apa sih organisme yang perairan itu banyak Pak? Ikan, ada cumi, kemang, ada udang. Kemudian ada kepiting dan masih banyak lain termasuk rumput laut. Jadi sebenarnya inti dari budidaya itu adalah memelihara, mudahnya Pak, memelihara, membesarkan, kemudian menumbuhkan organisme akuatik dalam wadah terkontrol atau lingkungan terkontrol. Jadi ada kunci Pak, memelihara itu terkontrol Pak. Oke. Terkontrol di suatu wilayah maupun wadah tertentu yang telah di-set sedemikian rupa oleh para pembudidaya sehingga nanti menghasilkan hasil yang lebih efektif dan maksimal. Nah itu ya Pak. Jadi tujuan akhirnya adalah hasil maksimal dari Iya, kegiatan itu. betul. Dan kadang ada juga masyarakat nih sekarang lagi heboh-heboh bikin ember, Ya. divisi relay, Ya. udah yang penting ini udah budidaya gitu. Ya. Padahal tidak sesederhana itu Tidak juga ya Pak ya. sederhana. Sebenarnya dalam budidaya itu ada tiga tingkatan Pak. Ya. Yang Bapak sebutkan tadi masih termasuk budidaya karena sudah di wadah terkontrol. Iya. Tapi itu tergolong ke dalam budidaya tradisional. Jadi ada tingkatannya, ada budidaya tradisional, ada budidaya intensif, ada semi intensif, bahkan ada sekarang yang super intensif Pak. Jadi ada 4 bagian sekarang. Jadi tergantung kita nih, kita maunya memilih yang mana nih? Ada tradisional, ada semi intensif, ada intensif, dan ada super intensif. Karena masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oke. Kemudian sedikit saya terangkan juga Pak bahwa di aquacultur ini kita punya 5 bidang. Oke. Masuk dalam aquacultur. Kalau bidangnya kita tahan dulu. Oke. Jadi kita harus mengupas dulu aquaculturnya apa. Jadi Oke. udah jelas ya teman-teman Ya. semua bahwa aquacultur itu ada beberapa tingkatan, kemudian juga secara sederhana seperti apa sudah disampaikan oleh Pak Budi Firmansyah. Nah, selanjutnya kita bergeser ke sebelah kanan saya ada Bapak Irwan Limbo SPMSI dari Teknologi Penangkapan Ikan. Nah, kalau kita kupas-kupas nih satu-satu, ada kata teknologi, ada penangkapan, ada ikan. Nah, kalau teknologi penangkapan ikan ini bayangannya seperti apa? Apakah kita bergerak di komputer terus menangkap ikan? Nah, atau seperti apa sih Pak Limbo, boleh dijelaskan secara sederhana TPI itu apa sebetulnya? Oke, terima kasih Pak Teguh. Para viewer pernah mendengar lagu Nenekku Seorang Pelaut. Nenek moyangku seorang pelaut ya. Berdasarkan lagu itu, jangan pernah kita membelakangi laut. Cobalah untuk menatap laut. Di sana banyak potensi sumber daya ikan yang tidak boleh kita tinggalkan. Di mana teknologi penangkapan ikan itu secara definisi adalah mempermudah usaha penangkapan ikan dan organisme lainnya seperti darat, seperti yang di danau, rawa, dan laut. Potensi perikanan di Tapanuli Tengah sangat menjanjikan. Teknologi penangkapan ikan itu bagaimana kita melakukan penangkapan ikan itu dengan mempertimbangkan segala faktor. Ada faktor pelabuhan, faktor alat tangkap, faktor ikan. Jadi bagaimana cara mempermudah? Ada hubungan dalam menggunakan teknologi dalam melakukan penangkapan. Jadi setelah kita melakukan mempelajari teknologi penangkapan ikan, kita bisa memprediksi di mana ada keberadaan ikan. Jadi di sini nanti para lulusan TPI bisa bermain tentang teknologi seperti ArcGIS, seperti ekosonder, menyelam. Jadi kita lebih mencintai lagi bagaimana memanfaatkan sumber daya ikan. Oke, jadi bagaimana memanfaatkan sumber daya perikanan dengan teknologi itu sebenarnya tujuan dari teknologi itu menyederhanakan proses ya Pak ya.
Kalau dulu mungkin mau nangkap ikan tuh bisa berbulan-bulan dengan teknologi, segala sesuatu jadi sederhana, waktu lebih singkat, energi lebih sedikit seperti itu kali ya Pak ya. Dengan mempertimbang bahan bakar minyak tidak boros lagi. Tidak boros. Karena kita sudah mengetahui titik di mana keberadaan ikan dengan mempelajari faktor lingkungan dan penginderaan jarak jauh. Baik. Nah, teman-teman semuanya bisa bertanya baik di Facebook maupun Instagram di kolom komentar. Silakan jika ada yang pertanyaan-pertanyaan seputar program studi yang ada di Sekolah Tinggi Perikanan Kelautan Matahari, ada sosial ekonomi perikanan, ada aquacultur dan juga ada teknologi penangkapan ikan. Langsung saja di pertanyaannya bisa di dalam kolom komentar baik di Facebook maupun juga di Instagram. Baik, kalau tadi kita mulai dari Bu Insania, sekarang kita mulai dari Pak Rudi. Tadi Pak Rudi hampir saja ingin menjelaskan ada 5 aspek di dalam aquacultur. Nah, aspeknya apa saja sih? Nah, setelah aquacultur nanti kita akan tahu apakah hanya aquacultur saja yang punya aspek-aspek tersebut, apakah sosial ekonomi juga punya aspek khusus, apakah juga teknologi penangkapan ikan juga punya aspek khusus juga dalam bidang ilmunya. Baik, silakan Pak Rodi. Apa aja sih yang ingin Pak Rodi sampaikan tadi, aspek-aspek atau bidang fokus di dalam aquacultur? Silakan. Oke, hampir saya jelaskan tadi Pak Teguh. Atau minum dulu, kita boleh ya. ya. Ya, silakan Pak. Oke, dalam seperti yang saya jelaskan tadi ada aspek atau bidang di dalam aquacultur sendiri yang nanti bisa dipilih oleh para calon mahasiswa maupun mahasiswa yang telah sekolah di studi teknologi. Yang pertama itu di aquacultur itu punya bagian atau bidang yaitu reproduksi dan genetika ikan. Nah, di sini nanti mahasiswa lebih berfokus lebih berfokus bukan berarti pelajaran metodologi tapi fokusnya lebih bagaimana cara menumbuhkan. Intinya bagaimana cara melahirkan ikan, membuat ikan tersebut matangkonan atau bunting lah dalam bahasa manusianya. Bagaimana prosesnya tersebut sudah lancar, bagaimana pemeliharaan larvanya. Jadi di reproduksi dan genetika ini tujuannya adalah bagaimana mengembangkan suatu organisme individu larva ikan yang memiliki kualitas dan kuantitas yang terbaik. Kualitasnya seperti jumlahnya, kalau kuantitasnya seperti dia tahan penyakit atau cepat pertumbuhannya nah itu mainnya di bagian reproduksi dan genetika. Selain itu di bagian ini juga nanti mahasiswa juga akan berfokus pada bagaimana cara kita merekayasa kromosom dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas larva ikan yang nantinya akan dipelihara oleh petani dan juga sebagai tahap awal untuk menciptakan atau mengcreate calon induk yang nantinya menghasilkan anak-anak ikan yang juga terbaik. Kemudian bagian kedua ada bagian nutrisi ikan. Nah, di sini bagaimana caranya kita mengembangkan suatu pakan untuk ikan, baik itu dalam masa larvanya, masa perbesarannya maupun untuk calon induknya. Ya, di sini nanti anak-anak calon mahasiswa akan diajari atau memperoleh ilmu pengetahuan bagaimana cara meracik, baik itu dari yang alami maupun yang non alami. Kemudian bagian yang ketiga yaitu bagian kesehatan organisme akuatik. Nah, di sini mempelajari bagaimana sih cara menanggulangi atau mencegah dulu Pak Teguh. Jadi dalam budidaya ini kita bagaimana mencegah dulu, karena mencegah itu memang lebih baik daripada mengobati. Jadi bagaimana cara mencegah suatu parasit atau penyakit atau hama ikan yang nantinya akan membuat suatu usaha budidaya itu terkendala. Kemudian ada bagian kualitas air atau lingkungan aquacultur. Jadi bagaimana cara membuat sebuah wadah atau lingkungan yang nyaman bagi ikan tersebut, baik untuk pertumbuhannya maupun untuk kelangsungan hidup ikan tersebut. Yang terakhir adalah bagian teknologi budidayanya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menciptakan teknologi-teknologi yang berguna untuk aquacultur ke depan. Mungkin singkatnya itu saya Pak Teguh. Oke. Baik teman-teman semuanya, jadi udah tahu ya bidang-bidang dari aquacultur itu banyak, mulai dari yang sulit hingga sampai tahap DNA, yang dari mikronya mulai sampai ke yang makronya, seperti itu ya. Baik, nah selanjutnya kita kembali ke Ibu Insania. Nah Bu, apakah hanya aquacultur saja yang punya fokus bidang ilmu?
Sosial ekonomi perikanan punya fokus bidang ilmu nggak, Bu? Iya. Silahkan, Bu. Terima kasih Pak Teguh. Baik, viewers semua. Jadi saya mencoba menjelaskan apa sih yang menjadi topik atau kompetensi yang diharapkan apabila mahasiswa menyelesaikan pendidikan di S1 program studi sosial ekonomi perikanan. Nah, ada kaitannya dengan nama yang tadi saya bilang, sosial ekonomi perikanan. Jadi nanti mahasiswa ini mempunyai kompetensi untuk menjadi penyuluh, Pak. Penyuluh berarti diketahui berarti komunikasi. Jadi anak-anak atau mahasiswa sosial ekonomi perikanan dilatih untuk berkomunikasi berkaitan dengan bidang ilmunya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama masyarakat pesisir, masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran pantai, apa itu tentang cara hidup, kesehatan, pendidikan, masa depan dan selainnya. Itu salah satu kompetensinya. Kemudian dalam sosial ekonomi perikanan juga dilatih untuk melakukan analisis usaha. Jadi biasanya nih kalau di dunia kerja, mahasiswa bidang sosial ekonomi perikanan ini akan laris di beberapa usaha-usaha, misalnya menjadi semacam appraisal atau penilai untuk di suatu bank mikro sampai bank makro, ya, di BPR biasanya, atau di apa itu namanya kalau kredit motor, mobil dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu orang-orang sosial ekonomi agak sedikit punya kompetensi untuk menjadi analis begitu, Pak. Apalagi di bidang ilmunya itu perikanan dan kelautan. Biasanya orang SM ini akan mampu di-hire mahal untuk para pengusaha perikanan. Nah, karena mereka mampu mengetahui bagaimana menganalisa atau merencanakan suatu usaha dari awal, dari mulai pembuatannya sampai akhirnya sampai keuntungan nanti. Nah, satu lagi yang tidak kalah pentingnya sesuai dengan misinya program studi SEP ini, yaitu menjadi pengusaha perikanan. Jadi biasanya orang SEP ini mempunyai bakat nih, semester agak ke atas, semester 7 ke atas, mereka sudah terbayang kalau lulus kuliah mau kerja lah, aku mau jadi pengusaha kerja. Karena mereka punya kemampuan untuk masuk ke lingkungan masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir pantai, dan mereka mampu menganalisa faktor keuangannya. Jadi agak-agak berbau-bau keuangan orang SEP biasanya agak rajin. Jadi kayaknya orang aquaculture dan TPI yang bekerja saya mengatur keuangannya. Makanya saya bilang dari awal tadi bahwa SEP ini adalah menopang dari dua program studi yang ada. Oke, baik. Nah tadi saya kalau nggak salah dengar ternyata gini deh. Ternyata SEP itu juga bisa bekerja di perbankan ya, Ibu Iya, ya. betul. Jadi kayaknya bahwa dia mempelajari ilmu ekonomi dan sosial, dan bonusnya itu adalah pengetahuan di bidang perikanan itu tadi. Begitu ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi untuk diketahui saja, sosial ekonomi perikanan ini memang tidak semua perguruan tinggi, tidak semua bidang perguruan tinggi yang menyelenggarakan perikanan dan kelautan ada. Karena memang SEP ini sebagian sudah mulai meninggalkan. Padahal SEP ini adalah penting. Seperti sekarang itu saya baru saja suatu pelantikan Pak Jokowi untuk periode kedua ini, saya lihat beliau membutuhkan para asisten-asisten yang ahli di bidang analisa sosial ekonomi perikanan, sementara para alumni masih kurang gitu loh. Karena sosial ekonomi perikanan sendiri di beberapa perguruan tinggi lain yang sudah duluan eksis daripada STIPK Makawi, mereka tidak menyelenggarakan lagi, mungkin tahun pertama, tahun kedua saja. Kenapa? Karena menganggap awalnya itu tidak penting, padahal ujung-ujungnya nanti akan membutuhkan seorang ahli tentang sosial ekonomi perikanan. Oke, jadi tidak dilirik bukan berarti tidak menarik ya, Bu ya. Nanti pas ujungnya nanti kenapa nggak ambil sosial ekonomi perikanan ya dulu Nah, itu baik. Nah, kita berlanjut ke Pak Limbong. Pak Limbong, fokus bidang TPI apa aja sih Pak Limbong? Nah, terima kasih Pak Teguh. Saya akan mencoba menjelaskan fokus ilmu teknologi penangkapan ikan. Secara general besarnya, TPI itu bagaimana bisa melakukan penangkapan, tetapi punya ilmu kekhususan. Saya akan coba menjelaskan rentetan ilmunya. Dalam pengoperasian alat tangkap butuh namanya kapal. Dalam kapal itu ada ilmu fokusnya namanya rancang bangun kapal perikanan. Bagaimana bisa merancang kapal dengan melihat situasi lingkungan tertentu. Contoh, pantai barat Sumatera Utara dan pantai timur Sumatera Utara, perbedaan secara umum kapalnya berbeda. Kapal di bagian pantai timur lebih ramping dan kecil, sedangkan pantai barat Sumatera Utara lebih lebar.
itu disebabkan oleh ombaknya terlalu besar di pantai barat daripada di pantai timur. Itu ilmu fokus pertama dari TPI. Fokus kedua, dalam menangkap butuh namanya alat tangkap. Fokus kedua itu namanya ilmu rancang alat bahan penangkapan ikan. Jadi rancang alat bahan penangkapan ikan itu kita mempelajari dulu tingkah laku ikannya. Apa yang mau ditangkap dulu? Ikan yang sendiri kah, atau disebut soliter kah, atau ikan yang bergerombol atau disebut pelagis? Jadi kita menyesuaikan dengan lingkungan. Ada analisis tertentunya. Ilmu yang ketiga adalah ilmu pelabuhan perikanan. Jadi setelah kita menangkap, pasti kita membutuhkan namanya basis perikanan. Basis ini adalah tempat pembongkaran muat ikan atau penyaluran fasilitas di atas kapal. Jadi disinilah tempat mendistribusikan semua hasil tangkapan baik tingkat kecamatan hingga tingkat provinsi. Ilmu fokus yang keempat adalah namanya ilmu penginderaan jarak jauh atau ilmu daerah penangkapan. Ilmu ini adalah ilmu informasi. Jadi sebelum kita melakukan penangkapan, kita sudah tahu di titik mana informasi itu. Jadi ilmu informasi ini atau ilmu penginderaan jarak jauh ini adalah ilmu mahal. Jadi kita mengetahui dengan teknologi pada bulan sekian, hari sekian, kita mengetahui di mana titik perikanan itu. Itu fokus keempat. Fokus kelima adalah fokus metode penangkapan ikan. Jadi cara untuk menangkap ikan itu ada caranya. Contoh, pada alat tangkap jaring insang atau bignet ada metode penangkapan ikan itu bisa terpuntal, terjerat. Jadi menangkap ikan pada perairan karang, berlumpur dan berpasir itu berbeda. Jadi setiap mahasiswa ini bisa mengambil 5 bidang keilmuan, tapi secara genre besar adalah dalam mensukseskan pengoperasian alat tangkap. Oke, baik. Nah, teman-teman sekalian sudah dapat sedikit banyaknya gambaran ya tentang program studi yang ada di Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli, mulai dari sosial ekonomi perikanan, aquacultur, dan juga teknologi penangkapan ikan. Ibu kalau bapak boleh minum dulu, biar nggak seret tenggorokannya, karena kita lebih kurang ada setengah jam sedikit lagi. Nah, oke, kita persilakan dulu Bapak Ibu yang bingung. Mungkin bisa bicara tentang penelitian yang sudah berlalu. Oke. Nah, baik. Betul pertanyaan dari Pak Limbo. Jadi Pak Limbo punya request juga ini. Boleh ceritain nggak sih masing-masing program studi penelitian apa saja sih yang sudah berjalan di program studi masing-masing? Kalau gitu Pak Limbo dulu deh jawab ya. Baik. Kemarin program studi TPI secara garis besar punya visi misi melakukan penangkapan teknologi penangkapan ikan itu di lapas Pak Teguh ya. Nah, jadi pada tahun 2018 kita bergerak di Kecamatan Sorkang. Di saya sudah di Pak Teguh ya. Nanti karena tim TPI ada 5 dosen. Nah, jadi saya melakukan penangkapan ikan, komposisi hasil tangkapan ikan yang ramah lingkungan pada alat tangkap gillnet. Jadi secara informasi kita bisa menentukan ikan-ikan mana yang hampir mau punah, ikan-ikan mana di lokasi itu yang bisa mengambil data. Jangan dilakukan penangkapan untuk mengedepankan perikanan tangkap yang berkelanjutan. Jadi kalau kita menangkap ikan itu jangan tangkap sampai nenek buyutnya, harus ditinggalkan cicitnya juga yang muda-muda supaya kita bisa melihat ikan tersebut di anak cucu kita nanti. Jadi dia bergenerasi terus. Jangan serakah terhadap sumber daya ikan, tapi kita harus memperhitungkan ikan-ikan untuk kedepannya. Jadi intinya ambil sesuai yang dibutuhkan. Iya, jadi secara garis besar potensi perikan itu tidak akan pernah punah kalau kita menjaganya dengan baik. Itu dari TPI ya. Nah, kemudian Pak Rodi, aquacultur. Seperti apa sih kegiatan penelitian yang telah dilakukan di program studi aquacultur, Pak? Tahun 2 tahun yang lalu ya. Kami kemarin itu kalau saya pribadi fokus kepada teknologi bioflok. Sebenarnya udah dilihat di dalam masyarakat. Saya mencoba perlakuan bioflok dengan sumber karbon yang berbeda
dalam kelangsungan hidup dan kelangsungan hidup serta pertumbuhan dari benih ikan nila. Apabila dari hasil penelitian saya memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari ikan yang kita beri perlakuan dengan ikan yang tanpa perlakuan. Intinya ikan yang benih yang kita masukkan ke dalam atau menggunakan teknologi bioflok dengan tanpa bioflok itu memang signifikan sekali perbedaan pertumbuhannya maupun kelulusan hidupnya. Dan ini membuktikan bahwa sistem bioflok ini merupakan salah satu alternatif teknologi dalam budidaya perairan. Kemudian rekan saya kemarin dia mencoba melihat kelayakan analisa usaha di suatu daerah, tepatnya di Sorghum, apakah lahan budidaya atau lingkungan di tempat tersebut bisa dijadikan sebagai lahan budidaya. Ternyata hasilnya memang umumnya bisa dilakukan budidaya. Karena memang budidaya ini tergantung dari kondisi air yang tersebut, kemudian kecukupan sumber airnya juga. Jadi ada beberapa hal yang ditemui oleh rekan saya tersebut dan itu menunjukkan hasil yang cukup baik untuk dilakukan di daerah perairan. Kemudian untuk tahun ke depan ini Pak Teguh, kami mencoba untuk meneliti tentang khususnya tentang pakan alami yang lagi booming juga. Sebenarnya sudah lama booming, sudah lama dikenalkan ke masyarakat luas, itu maggot. Jadi maggot itu adalah salah satu pakan alternatif yang memiliki protein yang cukup tinggi. Nah itu kedepannya mudah-mudahan program ini bisa berjalan dan itu juga bisa membantu para petani membudidayakan untuk mengurangi finansial atau duit yang keluar untuk membeli pakan, karena sudah ada pakan alternatif yang gizinya tidak kalah, bahkan lebih tinggi dibanding dengan pakan komersil yang ada. Oke. Baik. Nah, jadi kita sudah dengar ya bahwa penelitian-penelitian dari aquaculture ini bagaimana sih tujuannya untuk satu banyak pakan alternatif yang bisa dipilih sehingga bisa menekan biaya produksi ya, terutama di pakan itu yang banyak pengeluaran. Betul, hampir 65 sampai ya 70% mungkin di pakan ya. Wow, besar sekali ya. Jadi kalau misalnya dengan budidaya yang biasa ini harus punya modal yang cukup ya Pak. Lumayan Pak. Tapi hasilnya juga tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Besar, tercukupi atau modalnya mungkin lebih, maksudnya untungnya lebih besar. Oke, baik. Dibanding modalnya. Nah, baik. Nah, kemudian kita ke Bu Insania ya di Sosial Ekonomi Perikanan. Bu, sejauh ini penelitian apa saja sih Bu yang telah berlangsung di program studi Sosial Ekonomi Perikanan, Bu? Baik, terima kasih Pak Teguh kesempatannya. Sebelum saya menceritakan tentang bagaimana sih roadmap penelitian yang ada di Sosial Ekonomi Perikanan ini, walaupun baru 2 tahun ya Sosial Ekonomi Perikanan berdiri, potensi daerah di sini, daerah Kampung Tengah Sibolga ini, mungkin kalau kalian yang memang putra di sini atau pernah berkunjung ke sini, nanti semua mungkin akan tahu gitu bahwa Kampung Sibolga ini terkenal dengan pantainya yang indah, pulaunya yang cantik gitu ya. Jadi kalau boleh kita mengambil data BPS mengatakan bahwa luas pantai Kapten ini lebih kurang 200 km. Panjang ya, banyak sekali dari ujung perbatasan utara dengan Aceh sampai ke bawahnya itu dengan Tapsel selatan ya Pak ya, Pasuruan. Nah, jadi di sepanjang ini bukan hanya pantai Pak, jadi dikenal dengan gumpalan, gunung, pantai dan laut. Jadi kalau kita gunungnya juga banyak gunung-gunung di sini, bahkan kita punya ya di tengah laut juga seperti Musala itu gitu ya. Kemudian ada pantainya, semua terkenal dari ujung barat, dari utara sampai selatan. Misalnya kalau saya sebutkan lebih dari 15-an, habis tangan kita pantainya gitu. Begitu juga dengan air terjunnya dan lain sebagainya. Jadi kita mempunyai roadmap tentang riset yang akan dilakukan baik oleh dosen maupun mahasiswa itu mengenai ekowisata Pak. Jadi mungkin kita banyak mengenal wisata atau wisata bahari sekarang lagi tren ya. Cuman ada sedikit perbedaannya, apa sih wisata bahari yang konsep umum dengan ekowisata yang kita angkat dari sosial ekonomi perikanan ini. Jadi kalau ekowisata bahari, kalau dari bahasa kita lihat ada kata eko itu dari lingkungan. Artinya kita membuka kesempatan kepada siapapun wisatawan lokal maupun asing untuk berkunjung ke Kapten Sibolga, tapi konsepnya adalah ramah lingkungan. Kalau tadi alatnya ramah lingkungan di TPI, kalau ini adalah
tidak merusak lingkungan, artinya kedatangan pengunjung ke suatu lokasi tidak meninggalkan bekas atau merusak alam tersebut, misalnya tidak meninggalkan sampah atau mengambil biota-biota yang kira-kira perlu kita rehabilitasi atau perbaiki dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari itu, tahun pertama berdirinya Surya Ekonomi Perikanan memulai untuk melakukan kajian-kajian sederhana berkaitan dengan kondisi masyarakat kita, di mana nantinya akan bermuara ke ekowisata. Nah, ekowisata ini sendiri konsepnya selain menjaga lingkungan, juga meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya, dan bisa juga mendatangkan pendapatan daerah. Nah, untuk melakukan suatu riset untuk sosial ekonomi perikanan ini, kita dapat bonus Pak. Seperti saya jelaskan di awal tadi, bahwa kita berada di lokasi yang sangat dekat dengan masyarakat pesisir, dengan objek wisata dan seterusnya. Jadi dari sekian banyak kecamatan yang ada di Kapten Sibolga, kami awal tahun pertama mulai di suatu kecamatan terdekat, yaitu Hajoran dan perairannya. Jadi kami melakukan riset bersama mahasiswa tentunya tentang kajian ekowisata dari aspek pendidikannya, dari aspek pendapatannya, dari aspek alamnya atau parameter lingkungannya. Di tahun kedua kita lanjutkan juga berkaitan dengan ekowisatanya juga di lokasi yang masih berdekatan dengan sekitar kampus. Nah, tahun ini insya Allah kita akan melakukan sedikit bergeser ke arah utara, yaitu menuju Kalangan, Sorkam, dan kalau tercapai sampai insya Allah ke Barus gitu ya. Jadi kita mempunyai roadmap, nanti minimal kita mempunyai data-data bagaimana kondisi masyarakat kita untuk mewujudkan suatu daerah yang wisata yang ramah, yang tidak merusak lingkungan begitu. Baik. Nah, jadi bagi kamu yang suka berwisata, nah di set ini kita mempelajari bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata yang justru ramah lingkungan seperti itu, di mana pariwisatanya menjaga lingkungan dan membuat lingkungan itu tetap lestari. Teman-teman sekalian, baik. Boleh silakan. Ya. Jadi secara akademis, riset yang sedang kita lakukan adalah kajian-kajian mengenai kesesuaian wisata. Misalnya, suatu daerah ini apa sih yang menjadi potensinya? Karena tidak semua, walaupun kita satu garis pantai, misalnya yang ada di Kapten Sibolga, tetapi setiap lingkungan itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi misalnya kalau Hajoran itu, misalnya Kelurahan Hajoran yang memiliki banyak usaha-usaha dari penjemuran ikan, nah berarti potensinya adalah potensi ekonomi secara ikan asin misalnya seperti itu. Akan berbeda dengan daerah Lubuk Tuko misalnya. Lubuk Tuko itu Pandan ya, masuk ke kecamatan Kelurahan Pandan. Itu apa lagi yang menjadi ininya, karena dia muara sungai. Nah, apa kira-kira wisata yang bisa kita kembangkan di sana? Nah, kita berarti ke kolam atau ke Sorkam, misalnya nanti ada pantai Muara Nuli, ada pantai Kadetigo dan seterusnya. Nanti ke atas ke Barus juga ada Sidestis dan seterusnya. Nah, setiap pantai-pantai ini kita akan melihat kesesuaian untuk apakah daerah ini dikembangkan, misalnya apakah untuk selam kah, snorkeling kah, atau untuk eksplorasi pantai, di pantai kah, atau misalnya memancing kah, dan seterusnya. Alhamdulillahnya kita juga STPK Matauli Pak sudah dilirik oleh pemerintah daerah, jadi kita melakukan kajian-kajian itu sudah seiring dengan program pemerintah Pak, baik program pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun daerah misalnya Bapeda. Jadi kita secara simultan sudah bergerak bersama dengan pemerintah daerah, sehingga nantinya kita berharap output dari riset kita ini memang benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat, bukan hanya sebagai literatur saja, bukan hanya sebagai fungsi buku ruang kosong dari perpustakaan. Baik, luar biasa teman-teman sekalian. Nah, nggak terasa sekarang ini udah waktu menunjukkan pukul 11.42. Berarti ini kayaknya pertanyaan terakhir ya untuk Bapak Ibu masing-masing. Sekarang gini, Ibu, kalau misalnya atau Bapak, misalnya kalau saya kuliah di SEP atau ngambil kuliah di Aquakultur atau ngambil kuliah di TPI, ntar saya kegiatan kuliahnya ngapain aja sih? Apa cuma di kelas doang? Terus kasih dong Pak, Bu, gambarannya kalau saya kuliah situ nanti kegiatan saya ngapain aja seperti itu. Mungkin ke Pak Rodi dulu. Ya, silakan Pak Rodi sampaikan ke mungkin ada calon mahasiswa baru atau juga mahasiswa baru dari gelombang 1-2 yang sudah mendaftar pula, atau bagi kamu yang
akan mengikuti seleksi di gelombang ketiga. Nah, ini kita akan berikan gambaran kalau kuliah mengambil di program studi baik SET atau program TPI, seperti apa sih gambaran kegiatan kuliahnya? Silakan Pak Dodi. Oke, terima kasih Mas Teguh. Mungkin hampir tidak jauh beda yang saudara dapatkan nanti dengan universitas maupun sekolah tinggi yang di luar dari praktek maupun beberapa kayak seperti di Universitas Riau, itu sekolah tidak kalah. Di dalam perkuliahan ini kita memang masih menggunakan metode seperti metode yang digunakan oleh perguruan tinggi lain seperti student center learning, diskusi ini bukan hanya di dalam kelas saja, kadang-kadang juga diskusi itu tidak menutup kemungkinan kami mengadakannya di alam terbuka. Kemudian selain itu kuliah di sini tidak hanya mendapatkan teori saja, karena memang rata-rata mata kuliah yang ada di akupunktur dan SPK Matau ini memang punya mata kuliah yang mewajibkan mahasiswa punya skill di dalam laboratorium. Nah, di semester awal itu contohnya saja biologi, itu anak-anak akan kita perkenalkan bagaimana cara menggunakan mikroskop, bagaimana cara mengambil darah ikan, bagaimana membedakan hewan ini dari hewan yang lain maupun tumbuhannya. Kemudian kalau di akupunktur sendiri, ilmu praktek selain teori tadi yang akan kami berikan, biasanya kami akan membawa langsung mahasiswa tersebut ke pabrik atau tempat yang betul-betul memiliki usaha yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Contohnya kemarin baru di semester 2 mahasiswa kita telah kita bawa study tour ke salah satu perusahaan yang cukup besar di Indonesia, yaitu PT Sentral Container Prima, di mana ini bergerak dalam pakan ikan, tambak udang dan lain sebagainya. Nah, di situ masih diperkenalkan Pak Teguh secara luas bagaimana sih budidaya itu, baik dari membuat pakannya, bagaimana cara memelihara udangnya dan segala macamnya. Jadi tidak hanya kuliah di dalam kelas saja yang mahasiswa dapatkan nanti kami akan juga memberikan skill-skill terutama dalam bidang akupunktur, baik itu menyuntikkan ikan kah, cara memelihara ikan yang baik kah, dan masih banyak lain. Masih banyak sebenarnya. Kalau mahasiswa yang ingin mengetahui itu silakan berhubung dengan kami akan tunggu kedatangan para calon mahasiswa dan mahasiswi di SPK Matau. Mungkin bisa sampaikan lebihnya mungkin sama Bu Ino. Pak Limbong, kalau di TPI nanti kuliahnya ngapain aja sih Pak Limbong? Iya, terima kasih Pak Teguh. Untuk mahasiswa TPI kita kan di sini baru 2 tahun. Pada semester 1 masih belajar seperti kayak SMA, belajar agama, kimia dan biologi. Jadi kalau mau ke tahap jurusan itu perlu tahap dulu. Jadi selesai mata kuliah ini naik ke atas. Jadi kalau di TPI karena kita masih 2 tahun belum sampai ke tingkat tertingginya ilmunya, masih bagaimana cara membuat jaring Pak Teguh, membuat jaring dengan menjurainya, menentukan mata jaring mana yang kuat. Kalau di arus yang kuat ini yang bagus, kalau arus yang tidak ada arusnya ini yang bagus. Setelah itu bagaimana mahasiswa TPI bermain aplikasi macam SIG Pak. Jadi ada beberapa yang sudah ini semester 5 ini ya. Semester 5 ini sudah main SIG, dan juga sudah ada beberapa mahasiswa kita yang juga sudah menulis waktu itu, menulis ke media massa elektronik. Jadi dibilang asik dalam artian TPI ini tidak di ruangan aja, tapi ikut di garis terdepan pesisir, berteman dengan nelayan, bisa menceritakan kehidupan nelayan. Jadi kita makan ikan itu jadi bersemangat karena kita tahu bagaimana proses menangkap ikan itu. Jadi kita tidak membuang lagi makan ikan. Jadi kalau ada air dan ikan, tunggu dipilih ikannya dulu gitu. Karena prosesnya sangat panjang. Jadi menghargai jeripaya nelayan gitu. Jadi hanya tulangannya nggak bisa dimakan. Iya. Baik, Bu Iin, kenapa sih kalau misalnya saya kuliah di SET gitu, saya ngapain aja sih nanti kalau kuliah di SET? Silakan Bu. Iya, baik, terima kasih Pak Teguh. Pada umumnya pelajaran di Rumpu di Ilmu Perikanan dan Kelautan ini biasanya ada prakteknya Pak, banyak sekali, baik itu di TPI
di aquaculture maupun di STEM gitu. Jadi kalaupun ada yang 2 SKS itu biasanya adalah mata kuliah dasar umum, biasanya seperti agama, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah ada kata-kata perikan dan kelautan, biasanya ada prakteknya. Nah, kalau di tempat lain yang mungkin pembagiannya itu ada 75% ada teori, 25% ada praktek. Nah, kalau kita sepakat untuk pendirian kampus ini, kita pengen memberikan mahasiswanya suatu wawasan langsung prakteknya lebih banyak daripada teori. Maksudnya lebih banyak dikomposisi daripada kurang studi lain. Jadi minimal itu 25%, tapi kita ingin melebihi itu. Betul. Jadi kita bisa memberikan praktek sampai 40%. Kenapa? Karena memang lokasi kita ini sangat strategis. Kemudian kita juga dilengkapi dengan alat-alat yang baik. Mungkin bagi viewer yang kemarin sempat melihat ini kita live kita kemarin. Iya, SPK live kemarin Iya. ya di gedung ya. Betul. Jadi di sana bisa dilihat bahwa alat-alat yang kita gunakan memang sudah standar untuk strata 1 dan juga bisa digunakan itu, dan itu milik kita, bukan dipinjam, bukan kita pergi praktek ke kampus lain, tidak gitu. Dan itu memang dilakukan gitu. Jadi bagi mahasiswa yang mungkin sempat berpikir bahwa kuliah itu hanya sekedar ngisi KRS, kemudian Absen. bayar, absen, kemudian akan dapat nilai yang baik gitu, ya, seperti itu gitu. Karena maksimal 40% bisa terberikan berupa praktek. Nah, sosial ekonomi itu ngapain dong gitu? Kalau misalnya aquaculture dia punya lab untuk kolam, untuk melihara ikan, PPI dia punya alat tangkap yang bisa dilempar ke laut udah dapat ikan gitu. Sosial ekonomi perikanan ngapain gitu? Nah, kita sudah memulai itu dari begitu mahasiswa semester 1, 2 menyelesaikan semester 1 dan semester 2 menyelesaikan mata kuliah umumnya, mereka akan masuk ke spesifik ilmu sosial ekonomi kita. Nah, kita langsung terjun ke masyarakat. Jadi kita masuk ke kampung-kampung nelayan. Ada satu ilmu yang mungkin jarang kita dapatkan, itu mengenai cara pengisian angket, Pak. Jadi saya lihat yang biasanya untuk angket-angket ini adalah pekerjaannya orang ekonomi atau memang orang sosial sendiri gitu ya, yang bilangnya misalnya sarjana sosial seperti itu. Nah, tapi kita di sini dilengkapi, jadi mereka diajarkan itu untuk mengisi angket. Untuk mengisi angket ini bukan langsung dibagi kemudian dikumpulkan lagi, tidak seperti itu, Pak. Jadi mereka bercakap kepada masyarakat. Jadi mereka merasakan apa masalah yang ada di masyarakat itu. Gitu. Jadi pun bertanya kepada masyarakat nggak sembarang bertanya juga, ada tekniknya ada ya. tekniknya gitu. Kadang-kadang itu dianggap sesuatu yang sepele, tapi begitu praktek dilakukan itu susah gitu. Nah, kita sudah ajarkan itu dari awal. Kemudian menganalisa, menghitung-hitung. Nah, jadi nanti siap banyak angka uang ya. nanti akan dibantu. Kita punya ruang lab komputasi yang kemarin saya sempat berkunjung ke sana. Jadi nggak pakai kalkulator lagi ya, Bu ya? Kita komputasi. Jadi nanti data-data perikanan yang dan nilainya aja sudah tidak ratusan ribu lagi, nilai angkanya juga tidak kilogram lagi, tapi sudah ton. Itu semua harus kita berdayakan perangkat lunak. Jadi nanti dalam set itu selain statistik umum juga beberapa software pendukungnya gitu. Nah, ini nanti orang set itu akan mahir menjalankan, merancang beberapa software analis begitu, Pak. Gitu. Oke, baik. Pukul 11.51 waktu Indonesia Barat. Ada sedikit kesempatan untuk closing statement nih masing-masing kaprodi. Pertanyaannya nggak ada, Pak, dari belum, Bu. Kayaknya lebih suka menyimak. Jadi saya tambahkan sekarang kan kita masih di sekitar gedung, fasilitas di dalam gedung. Sebenarnya ada fasilitas apa lagi sih yang disediakan SPK Matali bagi mahasiswanya? Banyak sebenarnya, hampir sama nanti dengan fasilitas yang ada di universitas besar di Indonesia. Kita punya kolam renang, jelas itu salah satu fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa nanti untuk yang pertama untuk belajar renang. Belajar renang nanti tahapan awalnya belajar berenang, nanti kedua tentunya adalah belajar bagaimana cara menyelam. Jadi ada mata kuliah namanya media selam. Jadi mahasiswa tidak hanya belajar berenang saja di sini, tapi bagaimana cara menggunakan alat selamnya sekaligus dan menyelamnya. Tekniknya tentu ada juga. Dan kita juga punya 3 instruktur yang telah memiliki sertifikat dalam bidang selam tersebut. Kemudian apalagi banyak lagi tentu ada lapangan olahraga khususnya seperti badminton ada, lapangan bola kaki ada, tenis kita punya, basket ada, bola voli ada, dan masih banyak lagi. Kemudian selain itu tentu ada UKM yang kita bentuk nih. Mungkin Bu In bisa jelaskan nanti ada UKM apa saja. Kalau saya pribadi
Kebetulan saya ada di UKM badminton dan juga ada UKM sport. Oke. Jadi UKM sport ini adalah UKM yang kami peruntukkan bagi mahasiswa dan mahasiswi yang punya keahlian di bidang e-sport seperti Mobile Legends, PUBG dan banyak segala macamnya. Kemarin kami sempat mengadakan turnamen tersebut, tapi masih di internal STPK Matawi. Mudah-mudahan setelah pandemi selesai kita bisa mengadakan turnamen lebih besar. Mungkin ada UKM lain mungkin yang bisa. Ya, ada 12 UKM kita Pak. Baik. 12. Boleh disampaikan Ibu secara ringkas apa saja Ibu? Yang sudah sekarang sudah running UKM yang UKM itu apa Pak? Unit Kegiatan Mahasiswa. Jadi ini di luar akademis ya. Ini adalah suatu kegiatan mahasiswa yang dibimbing langsung oleh dosen-dosennya. Itu tidak dipungut biaya, jadi bukan semacam ekstrakurikuler yang kita harus pungut untuk menggaji pembimbingnya atau pembinanya dan lain-lain. Tidak. Mahasiswa bebas melakukan aktivitas 12 UKM ini di kampus kita dengan free, kegiatannya juga dengan catatan tidak mengganggu kuliah yang jadwal kuliah yang sedang berjalan. Jadi yang sudah ada sekarang itu ada satunya tadi disampaikan Pak Rudi, ada badminton, ada bola kaki, ada e-sport, ada seni, ada panah, memanah bagi yang suka memanah nanti. Ada juga renang bagi yang suka renang. Jadi kolam renang kita itu udah standar olimpiade ya, cover semua. Kemudian ada Bahasa Inggris. public speaking, betul. Kemudian ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang. Kemudian bola kaki sudah, tenis sudah, badminton sudah, renang sudah. Jadi itu terdiri dari semua bakat dan minat anak-anak bisa terarah ke sana. Kalau mahasiswa yang misalnya punya bakat tentang seni, nanti ada klubnya. Ada yang suka berenang, ada klubnya. Yang suka memanah, ada klubnya. Yang suka badminton, ada klubnya. Mau ikut banyak boleh, dengan catatan tidak mengganggu jadwal kuliah, gitu ya Bapak ya. Jadi selama ini kita juga UKM itu bukan hanya sekedar fun-fun saja, tapi kita selalu berusaha untuk lebih meningkatkan lagi berupa prestasi. Setiap ada event-event yang lokal maupun yang nasional kita juga selalu ikut gitu ya. Seperti kalau di bidang seni, kebetulan saya pembinanya itu setiap ada event-event yang diadakan oleh pemerintah daerah, misalnya kegiatan duta wisata misalnya, baik itu OG Unding di Sibolga maupun duta wisata yang ada di Klaten, kita selalu ikut dan alhamdulillah kita menjadi finalis gitu. Kemudian juga ada misalnya ada kegiatan ulang tahun Kabupaten Lampung Tengah, misalnya ada kegiatan lomba tari, lomba kostum dan lain sebagainya, kita selalu ikut. Begitu juga dengan bola kaki, saya lihat ya, walaupun kita dulu pada tahap sesama kita lombanya dulu ya, belum mengikuti yang sifatnya di luar wilayah kita, tapi kita selalu aktif gitu karena memang keuntungan kita adalah kita fasilitas sudah ada, tidak perlu membayar lagi. Oke. Baik Bapak Ibu, tinggal 5 menit lagi. Sedikit saja closing statement, nggak sampai 1 menit. Silakan disampaikan mungkin dari Pak Ridwan dulu. Silakan apa statement penutup di ngobrol pagi ini? Mari bergabung di STPK dengan prodi ketiga prodi ini. Siapa lagi mengelola ini kalau bukan kita? Ada kata-kata bijak, sekali layar berkembang, pantang surut ke belakang. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Kemudian Pak Rudi. Oke, teman saya yang pertama saya ingatkan kepada semua audiens. Pertama, tolong jangan berpikir untuk berhenti di pendidikan hanya SMA saja. Tolong lanjutkan pendidikan tersebut. Dan kami selalu menunggu saudara di STPK Matauli karena kami memberi lebih dari yang saudara pikirkan, dan itu nanti insya Allah akan berguna ke depannya bagi saudara-saudara semua. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bu Insania. Saya cukup satu kalimat saja. Oke, apa itu? Bersama Matauli Maju Bahari. Baik, teman-teman semua, viewers semua, terima kasih atas waktunya yang sudah mengikuti kita dari pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat ini. Saya Teguh Herianto SBY MSI dan juga mewakili Ibu Insania Rahima SBY MSI, Bapak Rudi Firmansyah SBY MSI dan Bapak Irwan Limbo SBY MSI. Juga kita ucapkan terima kasih kepada Yayasan Matauli dan juga pimpinan di STPK Matauli. Dan tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Dadah.